Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam pada warahmatullahi wabarakatuh. siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom untuk tema kedua dari bimbingan dan konseling. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, beserta sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Semoga itu termasuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Sinyo izin share screen ya. Ya. Jadi tema kita kali ini tema kita kali ini tentang apa sih nanti setelah lulus baik dari SMP maupun dari SMK atau tahfiz gitu ya, agar kita nanti tepat memilih sasaran ya, kemana gitu setelah kita setelah teman-teman lulus ya, bukan kita ya kan. Artinya sudah lulus. Baik, pertama teman-teman harus mengevaluasi diri dulu nih. Nanti apa saja yang perlu dievaluasi supaya nanti tidak salah memilih jurusan, salah memilih sekolah, atau memang apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan mungkin keinginan orang tua atau apapun yang berhubungan dengan dunia kerja, misalkan seperti itu nantinya. Jangan sampai banyak terjadi kan yang dia mungkin kuliahnya lulusan IPB misalkan, Institut Pertanian Bogor misalkan, tapi nanti kerjanya di bank atau di mana gitu ya. Lulusan Institut Teknologi Bandung, tapi nanti apa gitu ya, tidak sesuai dengan yang ketika dia mengambil jurusannya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi apa-apa yang telah kita lakukan orang tua seperti sekarang, seperti Kak Sinyo ya mungkin salah mengambil jurusan, jangan sampai terjadi. Jadi sini mungkin sudah disiapkan. Nah, dimulai dari mengevaluasi diri ini, tentunya kita mengeset tujuan hidup kita dulu. Nah, ini kemarin sudah Kak Sinyo sampaikan di video yang Saatku Terbangun. Ada bagi yang belum menonton, perlu ditonton dulu karena apa? Kita memang harus punya tujuan hidup. Karena bagian nanti memilih sekolah ini atau meneruskan mau bekerja dan sebagainya itu cuma salah satu bagian dari kita menuju ke perjalanan hidup, tujuan akhir tujuan hidup kita. Tentunya kan kita pengennya ke surga kan, surganya Allah. Nah itu perlu perlu step-step, perlu langkah tadi ke misalkan tadi ya saya ulang, misalkan ini tuh goal kita kan perlu selangkah demi selangkah kan, nggak tiba-tiba langsung masuk surga seperti itu dalam tanda kutip ya. Mungkin ada yang seperti itu. Misalkan begitu bayi meninggal langsung begitu lahir langsung meninggal misalkan, itu mungkin langsung bisa sesuai dengan itu menuju ke surganya Allah. Tapi kalau ini kan kita harus lewat tahap dulu. Nah, ini nanti mungkin teman-teman yang belum nonton atau kemarin sudah mendapatkan tautannya tapi belum menonton, nanti sebaiknya menonton dulu karena apa yang akan kita bicarakan ini sangat berkaitan dengan tujuan hidup tadi. Ya, seperti itu. Judulnya Saatku Terbangun. Itu tautannya nanti bisa saya tambahi di sini tautannya supaya nanti teman-teman bisa memahami langkah-langkah yang akan Kak Sinyu bicarakan pada siang hari ini. Baik, jazakumullah khair buat semuanya atas kehadirannya, karena mestinya waktunya istirahat atau ini hari libur ya, tapi tetap masih meluangkan waktu yang insya Allah nanti berkah bermanfaat dunia akhirat dan kita tidak lama kok. Nah,
Oke, setelah tadi teman-teman memahami tujuan hidup, maka ada hal yang perlu dipahami dulu yaitu tentang keinginan lawan kebutuhan, seperti itu. Karena ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Jangan sampai kita hanya ingin, tapi ternyata itu bukan kebutuhan kita gitu. Contoh mudahnya seperti ini. Kalau kita haus tentunya kita membutuhkan air putih kan, air untuk melegakan tenggorokan kita. Betul, itu kebutuhan berarti. Tapi kalau keinginan itu nanti ya aku pengen minuman Coca-Cola, minuman Sprite gitu ya, maaf menyebutkan merek, teh botol, kemudian yang hangat-hangat atau, Thai tea dan sebagainya itu keinginan, ya. Tapi kebutuhan mendasar kita apa? Nah, itu yang perlu kita selidiki dulu nanti. Jangan sampai teman-teman tadi salah memilih jurusan yang akhirnya ujung-ujungnya banyak yang lapor ke tim BK misalnya, "Kak Sinyo ini anaknya nggak mau sekolah." Setelah Kak Sinyo selidiki ternyata dia masuk ke IDN itu karena dipaksa oleh orang tuanya misalkan. Atau cuma, nge-fun banget sama misalkan kalau di awal, Kak Vero keren banget dia dari Google dan sebagainya." Terus setelah sampai di sana ternyata, aduh ternyata saya nggak diajar sama Kak Vero, misalkan guru sama yang lainnya jadi malas. Nah, seperti itu berarti dia tidak memahami need-nya dia, tapi dia hanya sekedar ingin. Nah, ini perlu dibahas dulu supaya teman-teman memahami duduk, permasalahannya, ya. Nah, pada dasarnya, eee, apa, apa, keinginan atau PS need itu pada dasarnya seperti ini ya. Keinginan itu ya sesuatu yang, kita butuhkan, kita beli dan sebagainya, tapi itu tidak berdasarkan kebutuhan basic atau standar kita. Jadi kayak cuma ya sekedar having fun gitu, atau, senang-senang itu namanya wants, keinginan. Nah kalau need itu memang berhubungan baik secara fisik atau mental, berhubungan dengan, kehidupan kita, dasar kita. Nah mestinya kalau tadi kita sudah memahami di itu ya, di basic pertama tadi tujuan hidup kita, mestinya kebutuhan itu berdasarkan dengan syariat Islam. Karena apa? Syariat Islam ini dibikin sesuai dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan kesuciannya manusia. Jadi sudah dibikin sesuai dengan produknya. Kan Allah istilahnya paham ya dengan produknya. Nah, produknya ini tentunya sudah disiapkan aturannya dan sebagainya, seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami ini dulu. Nah, bagaimana sih cara, Kak Sinyo, cara kita misalnya mengetahui, kebutuhan kita apa? Kan saya sukanya gambling, sukanya, bikin game dan sebagainya. Ini memang harus dipelajari baik-baik. Jangan sampai nanti kita kecewa setelah dewasa dan sebagainya. Jadi dipelajari dulu secara objektif. Oke, kita kasih contoh misalnya teman-teman pengen menjadi pegawai bank. Nah, nanti kita harus bahas semuanya ya. Misalkan pengen menjadi pegawai, hasilnya pegawai bank itu gajinya tinggi, gajinya gede, enak di kantor, kena AC. Nah, itu berarti cuma salah satu sisi saja. Harus dibahas secara objektif. Apa objektif? Positif dan negatifnya. Ya, positifnya apa kalau di bank? Ya mungkin gajinya besar tapi hektik banget ya, tahu kerjanya itu memang kadang sampai lembur, sampai malam, mikirin uang. Ya kalau uangnya kita sendiri, uang orang lain. Nah seperti itu. Jadi dibahas semuanya. Pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, atau teknik ya, pengen jadi macam Kak Sinyo, misalkan penulis, pengen jadi apapun, itu kita harus secara objektif. Jangan cuma melihat wow-nya saja. Wah keren banget dia pengusaha. Tapi nggak dipelajari secara sistematis itu, objektif dulu, dipelajari dulu semua positifnya, negatifnya seperti apa dan cara mencapainya seperti apa, gitu ya. Nah, termasuk dalam hal, learn ini tentang kebutuhan kita tadi, termasuk berhubungan dengan syariat tadi, hal haram misalkan, ternyata setelah jadi, ternyata kalau pegawai bank itu berpendapat bahwa, ternyata bunga itu haram. Berarti, aduh nggak mungkin deh saya masuk ke sana, seperti itu. Jadi sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari tentang hal seperti ini. Misalkan, Kak Sinyal saya pengen jadi penyanyi gitu, penyanyi oke mungkin awalnya menyanyi oke-oke saja. Secara hukum kan kemarin Kak Sinyal jelaskan ada 2 ya,
semua yang berhubungan dengan keduniaan itu halal kecuali ada syariat yang mengharamkan. Semua yang berhubungan dengan ibadah itu semua haram kecuali ada syariat yang menghalalkan. Nah, penyanyi mungkin cuma nyanyi-nyanyi doang, ya boleh, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan tergantung isi nyanyiannya. Nah, kemudian ketika ditambah dengan musik, alat musik kan jadi menyanyi plus musik gitu kan itu kemudian timbul hukum haram. Itu perlu dipertimbangkan. Udah capek-capek ikut apa misalkan KDI lah, ikut inilah ternyata setelah saya jadi bintang terkenal nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami kekecewaan apalagi sudah berujung di usia yang sudah nggak muda lagi seperti itu ya. Jadi betul-betul dipertimbangkan kebutuhan tadi itu eh, sama nggak dengan yang kita butuhkan tadi. Nah tadi dipetakan dulu apa kita pengen jadi, boleh mau jadi apa saja ya, pengen jadi penjual, pengen jadi penulis, pengen jadi apa-apa dipetakan dulu, kemudian di breakdown di positif negatifnya apa, cara mengambilnya seperti apa, nah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, apakah sesuai dengan pasar-pasar dan sebagainya. Nah, tadi jangan lupa ketika membreakdown tadi dihubungkan dengan agama Islam karena tadi tujuan kita tadi adalah surga. Kan sayang nanti setelah itu makanya kemudian muncul kan ada yang dari bank hijrah dari riba dan sebagainya sampai mereka akhirnya yang sampai ada ya yang setelah menikah akhirnya terpisah atau cerai. Kenapa? Istrinya nggak terima. Lah kok kamu keluar dari bank padahal kita sudah nyaman, sudah mewah. Akhirnya bisa karena ya berbeda tujuan. Nah, jangan sampai kan kita seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, termasuk tadi ya ini contoh untuk misalkan tadi yang pegawai bank tadi ini contoh saja. Jadi kita sudah mempertimbangkan masak-masak, kita pengen apa ini? Nah, itu mengevaluasi diri kita. Setelah memutuskan tujuan hidup, kita pecah lagi, kita pengen jadi apa? Jadi ibu rumah tangga, oke. Ibu rumah tangga juga keren ya, sebagainya seperti itu. Nah, setelah kita mengevaluasi, ada satu tahapan lagi yang nanti teman-teman akan mengalami dalam tanda kutip tarik ulur atau kebingungan. Kenapa? Di situ nanti ada orang tua. Orang tua kan punya dalam tanda kutip keinginan sendiri. Kak Sio tahu nggak? Anak aku saya tuh pengen anak saya jadi dokter terkenal kayak dokter siapa misalkan. Kak Sinyo anak saya pengen jadi kayak Ustaz Firanda, Ustaz Safik, Ustaz Salim. Terserah kan seperti itu. Itu keinginan orang tua, ya. Nah, belum nanti teman-teman ini pengaruhnya juga luar biasa. Ada yang aku pengen masuk STAN, aduh aku juga pengen masuk STAN. Nah, seperti itu. Jadi pengaruhnya jadi bukan cuma di teman-teman, tapi juga ada orang tua, ada keluarga, ada teman yang nanti akan saling tarik ulur di pikiran kita. Duh aku pilih mana ya? Bahkan sampai menjelang misalkan mau memilih SMP, SMA atau SMK, kemudian masuk ke perguruan tinggi, anak-anak sekarang masih banyak yang bingung kenapa tidak diajarkan seperti ini, memetakan gitu ya, mind mapping namanya. Nah akhirnya apa? Ini sebetulnya nggak perlu dibentur-benturkan ya, maksudnya sebetulnya kalau teman-teman tahu, karena selama ini nggak dijelaskan ya, bahwa semua itu sebenarnya bisa diambil secara bersama-sama. Ya keinginan orang tua, ya keinginan kita, kebutuhan kita, ya teman-teman. Contohnya misalnya kasihnya dulu sebetulnya pengen wirausaha sejak kecil ya, nggak pengen pengen jadi PNS, nggak kepengen, nggak malas ke perguruan tinggi, tapi kasihnya memilih kuliah karena waktu itu ada perjanjian dengan orang tua seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah sekarang bisa didapatkan semuanya. Ya keinginan orang tua, ya Kak Sinyo sendiri keinginan dan teman-teman misalkan seperti itu. Jadi sebetulnya nggak perlu memaksakan diri untuk dibenturkan, "Kak Sinyo saya nggak mau sekolah." Kenapa? Ya tadi, karena orang tua saya pengennya seperti ini, saya males, ya udah saya nggak mau sekolah. Nah seperti itu namanya membenturkan diri. Nah, nanti malah akan terluka semuanya. Nah, jadi bisa misalkan, oh ya ngikuti kalau saran Kak Sinyo, ya karena kita sebagai bentuk bakti ya, kita sebaiknya mengikuti orang tua dulu. Nah ini adalah seperti harmonisasi.
Kita lihat ya di sini ada batu, itu nggak perlu dibentur-benturkan, semua bisa menjadi harmonisasi yang cantik, yang keren seperti itu. Jadi kalau saran Kak Sinyo, misalkan teman-teman masih ikut sama orang tua, ya ikutilah orang tua ya. Ikuti orang tua dulu. Kenapa? Ini sebagai bentuk bagian dari bakti kita atau persembahan kita sebelum nanti kita mandiri, baik menikah ya atau lepas dari orang tua seperti itu. Kenapa? Ya ini kesempatan terakhir, bukan terakhir ya, kesempatan kita untuk membanggakan orang tua. Seperti itu. Nah, tapi kita juga kan tadi kan punya keinginan atau kebutuhan kita sendiri tadi, kebutuhan sendiri kita. Nah, itu nggak apa-apa di-matching-kan. Misalnya orang tua pengennya, "Udahlah, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kamu jadi ibu rumah tangga saja, nanti nggak apa-apa homeschooling dan sebagainya." It's okay. Tapi misalkan Kakak pengen jadi penulis, nah sambil mengerjakan apa yang orang tua perintahkan, kita juga masih bisa mengerjakan yang lain. Nah seperti itu, sehingga kita memang membutuhkan effort yang lebih besar, tapi kan jadi dapat semuanya. Nggak perlu dibentur-benturkan sekali lagi, seperti itu ya. Oke. Kenapa? Karena ini akan menjadi kenangan kita bagi orang tua kita ya. Orang tua senang, "Oh, alhamdulillah orang tua anakku nurut," gitu ya, nurut kita seperti itu. Walaupun kita juga punya plan yang lain sebagai backup, seperti itu. Nah, modelnya apa saja, Kak? Sebenarnya modelnya macam-macam ya. Model ini secara teknis ya. Jadi teman-teman sebetulnya nggak perlu bingung dengan macam-macam model sekolah karena apa? Sebetulnya sama saja semuanya, cuma nanti memang ada istilahnya ada nilai positif dan negatifnya di situ. Ada kelebihannya, ada kekurangan istilahnya ya, gitu. Oke, yang pertama teman-teman bisa langsung praktik kerja ya, mau lulus SD langsung mau kerja boleh, mau lulus SMA, SMK atau SMA kerja boleh, nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu malu ya, "Aduh Kak Sinyo saya malu langsung," yang lainnya pada suka saya kerja, nggak perlu malu. Kenapa? Banyak orang teman-teman yang gagal ya, pendiri Facebook gagal di sekolahan bla bla bla, sekarang menjadi orang terkaya, nggak masalah. Jadi, praktik mau langsung kerja juga nggak masalah selama di-planning memang itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, nanti sambil kerja bisa sambil mengerjakan yang lain. Maka nanti kalau memang di expert kita jadi, orang yang ahli di bidang usaha yang kita tekuni misalkan, itu akan diundang. Sama aja sebagai pembicara, sebagai dosen 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 umum, dosen masih bisa. Jadi nggak perlu khawatir misalkan teman-teman juga mau langsung kerja boleh, tapi di-planning dengan baik, nggak asal-asalan ya, itu. Terus hal yang umum misalkan untuk SMP atau SMK, misalkan, "Kasihnya saya malas milih sekolah tuh sekolahmu bisa ya, lewat homeschooling atau PKBM." Homeschooling ini sekarang sudah mulai terkenal ya, jangan salah ya, selama ini masih kebanyakan mikir, "Ah, kasihnya homeschooling itu hanya untuk orang-orang yang miskin." Wah, itu berarti teman-teman nggak update ya, banyak sekarang homeschooling yang mahalnya luar biasa. Sebulan bisa ada yang 7 juta dan sebagainya ya guys, gitu. Jadi masuknya aja mahal, jadi homeschooling itu macam-macam. Dan modelnya macam-macam. Jadi jangan khawatir apakah nanti bisa diterima di luar negeri, nggak masalah ya. Bisa diterima di Singapura, di mana-mana bisa. Jadi homeschooling sekarang sudah menjadi concern juga di pemerintah. Biasanya kalau homeschooling itu belajarnya nggak full ya. Misalkan selama seminggu itu paling belajarnya nanti bisa seminggu cuma 2 kali ya, seperti itu pun nggak lama. Jadi nanti ini biasanya cocok untuk teman-teman yang satu, yang dia mempunyai passion yang lain selain sekolah umum. Misalkan, oh kayak di IDN ya, misalkan dia suka tenis, itu bisa cocok seperti ini. Atau teman-teman yang dalam tanda kutip memang bermasalah ya, misalnya kecanduan game, kecanduan gadget sehingga dia nggak bisa mengikuti pola sekolah umum, itu juga bisa. Model homeschooling seperti ini, itu bisa. Jadi tergantung nanti situasi dan kondisinya seperti apa. Tapi kalau teman-teman yang modelnya nggak bisa mengatur dirinya sendiri, agak susah ya ikut homeschooling ini. Kenapa? Karena dia memang cenderung mandiri ya, nggak bisa terus kemudian dia nanti dipaksa-paksa susah, apalagi orang tua ya, yang menghadapi orang tua langsung, jadi agak susah kalau memaksa anak-anaknya.
Nah, tapi teman-teman yang belum bisa mengatur sendiri tidak disarankan untuk mengambil schooling. Nah, ini kasih contoh. Ini bukan promosi ya, kasih juga nggak tahu ini, tapi jangan khawatir bahwa PKBM dan sebagainya itu juga akreditasinya udah keren-keren ya sekarang ya. Ini salah satunya ya akreditasinya A. Jadi nggak perlu khawatir bahwa oh kalau homeschooling itu untuk orang pinggiran. Itu berarti dia nggak update bahwa sekarang homeschooling itu bahkan ada yang mahal, misalkan yang diproduksi oleh Kak Seto itu bikin homeschooling mahal ya untuk orang-orang kalangan atas misalnya seperti itu. Jadi homeschooling itu juga salah satu alternatif umum ya, umum bagi yang memang dia tadi modelnya seperti yang Kak Sini sebutkan. Oke. Oke, bagi teman-teman yang lulus SD kemudian dari SLTP ya, dari SLTP mau ke SLTA, itu pilihannya di Indonesia ada 2 ya, kecuali nggak tahu kalau misalkan kita, ke Singapura atau ke Australia mungkin ada pilihan yang lain, mungkin ada SMP yang kejuruan wallahu alam. Nah, kalau di Indonesia ada 2 ya SLTA, itu ada 2 itu SMA dan SMK. Nah, perlu teman-teman SMP yang ketahui bahwa kalau di SMA memang sebaiknya disarankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, itu yang disarankan. Nah, kalau yang masuk ke SMK, misalnya kayak di IDN itu dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa masuk ke industri atau langsung kerja atau wirausaha, karena memang dia sudah di-set untuk, siap di ketiga hal ini. Nah, tentunya juga butuh effort yang lebih ya di SMK seperti itu. Nah, cuma nanti untuk masuk ke perguruan tinggi juga ada beberapa perguruan tinggi yang, tertentu saja, maksudnya nggak semua dia bisa masuk seperti itu. Jadi misalkan dari SMK kok mau masuk ke kedokteran, ya agak susah ya, karena dia dia nanti memang harus matematikanya harus kuat, biologinya harus kuat dan sebagainya. Sementara di SMK enggak mendapatkan, pelajaran seperti itu. Nah, ini harus di-set ketika sudah lulus, SMP. Nah, bagaimana mencari, SMA atau SMK yang baik ya, dicari ya historinya seperti apa, output-nya seperti apa, kelegalannya dan sebagainya, atau pengajarnya. Misalkan, aku mau lanjutkan ke SMK IDN saja karena ada Kak Sinyo, pede banget ya. Ya itu cuma salah satu penilaian saja. Jadi, tadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, juga dengan, permintaan orang tua sehingga nanti matching seperti itu ya, gitu. Nah, jadi selidiki lagi. Nah, untuk misalkan yang dari SLTA, SMA, dan SMK ya, itu bisa memilih nanti antara perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, perlu di teman-teman ketahui nanti ada beberapa ya, ada politeknik, akademi dan sebagainya. Itu harus dipahami juga bahwa kalau perguruan tinggi itu biasanya umum ya. Di situ ada umumnya, di bawahnya biasanya ada praktik juga, ada apa, tapi kalau akademi itu cenderung atau politeknik cenderung ke banyak praktiknya. Nah, hampir sama lah dengan, SMA dan SMK tadi seperti itu. Nah, monggo itu, pilihan teman-teman disesuaikan dengan, ya anggaran, ya passion dan sebagainya. Nah, jadi, itu, untuk materinya. Ini ada yang baru mau masuk ya, sudah mau selesai. Jadi, itu sekilas, kenapa Kak Sinyo nggak mendetilkan ya, kenapa, karena, nanti teman-teman malah jadi bingung gitu ya. Kak Sinyo hanya menyentuh yang bagian dasar-dasar saja, supaya nanti teman mencari sendiri ya, tidak mengalami, kebingungan kalau nanti Kak Sinyo detilkan malah materinya terlalu banyak, nanti teman-teman malah pusing baca materinya Kak Sinyo, seperti itu kan. Tapi kalau dasar-dasarnya saja, teman-teman nanti bisa akan mencari sendiri dan itu memang dibutuhkan ya, supaya sesuai dengan, passion masing-masing. Misalkan, oh Kak Sinyo saya pengen yang bagian masak-masak, ya nggak masalah, seperti itu. Baik, itu saja materi Kak Sinyo, nggak banyak kan. Silakan kalau mau ada yang bertanya bisa lewat Japri ya, biar nggak malu nggak misalkan malu lewat everyone atau raise hand juga boleh. Tadi ini Kak Sini akan bacakan dari yang, Ikhwan, sebentar ada beberapa ya, di diskusi bagian ini, satu ya. Kak mau bertanya, apakah untuk persiapan kuliah bisa nggak kita fokuskan dari kelas 11, dan 12? Nggak masalah ya.
Jadi kalau mau masuk ke PTN itu mau disiapkan dari kelas 10 pun nggak masalah. Jadi banyak latihan bikin soal, mengerjakan soal, nah itu bisa. Jadi misalkan kalau di IDN kan karena pelajaran umum nggak dapat ya secara ini, paling dapat di akhir-akhir, itu bisa. Setiap bulan ikut tryout di berbagai lembaga bisa. Ya, oke. Kemudian Kak, untuk jadi expert lebih baik perguruan tinggi yang cakupan teori atau praktik Kak yang lebih banyak? Ya tergantung expertnya. Mau jadi expert apa nih? Expert di bidang pendidikan atau di expert di bidang teknologi yang praktik nggak masalah ya, bisa macam-macam. Kalau misalkan expert misalkan menjadi dosen kan expert tuh di bidang pendidikannya, ya lebih baik ke perguruan tinggi yang umum. Dan di sana memang kita nanti akan menjadi dosen S1, S2, S3 mengajar, nah itu bisa. Tapi kalau mau expert di bidang yang praktik ya lebih baik tadi di akademi atau di politeknik, kemudian banyak bekerja ya, berlatih, bekerja kemana-mana ganti-ganti supaya menghadapi berbagai macam problem sehingga kita punya pemecahan juga banyak, seperti itu. Iya. Dari Ahmad belum ada pertanyaan ya. Lewat Jabri mungkin saya ditinggal tidur nggak apa-apa ya. Iya. Ada lagi pertanyaan ini, Kak, apakah di SMK itu ada peluang beasiswa? Ya, beasiswa bisa macam-macam ya. Beasiswa itu bisa dari hafalan Quran, dari prestasi kita, ya olahraga, kemudian ada prestasi dari macam-macam ya. Misalkan kita pinter mendesain itu bisa. Jadi beasiswa itu macam-macam. Ada yang kayak Kasihnya kemarin dapat beasiswa karena dalam tanda kutip banyak bergerak di bidang sosial ya. Kemudian ada yang mengasih beasiswa, menawari bahkan sampai S3 tapi Kasihnya nggak sanggup karena S2 saja sudah Kasihnya udah terlalu tua ya. Jadi mau sampai S3 walau alam nanti apakah Kasihnya sampai S3 tapi sudah ditawari seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan punya keahlian ya apapun ya, misalkan desain grafis, ahli ini, ahli itu, nanti kalau kita banyak ya, nah kita rajin-rajin aja mencari beasiswa. Ada yang beberapa perguruan tinggi itu kalau hafal 30 juz dapat beasiswa. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari macam-macam beasiswanya, ada macam-macam ya. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga. Ini sama ya misalnya. Ya, mungkin dari Ahwat ada yang bertanya lewat Japri, boleh? Atau masih bingung? Kalau masih bingung ya nanti bisa ditonton videonya. Insya Allah nanti di tim BK kita akan selalu berusaha menyediakan video jika misalkan ada yang berhalangan hadir karena mungkin lagi datang bulan atau mungkin lagi di perjalanan sehingga nggak nyaman kalau live, itu nanti kita akan sediakan tim BK akan sediakan video yang di situ presensinya berbeda ya. Nah ini ternyata Kak Sinyo lupa ya, ini presensinya sebentar presensinya ya. Ini, presensi. Ya, sebentar saya tanyakan dulu. Mungkin sambil silakan kalau mau bertanya secara Japri atau boleh raise hand ya. Ya, mungkin yang dari SMP mau ke SMA, SMK atau dari SMA atau SMK mau ke bukan ini karena idenya SMK mau ke perguruan tinggi. Silakan kalau mau bertanya atau kalau malu bisa lewat chat message-nya Japri ya, pribadi. Oke. Baik, ini kayaknya eh, tim BK juga mungkin Kak Dede lupa ya. Oke. Ya, ini sudah ada yang bertanya. Kak mau tanya tapi agak OOT, out of topic. Gimana sih Kak biar kita lebih sayang gitu sama diri sendiri biar nggak sering
insecure gitu. Au! Gitu ya, ada au-nya segala ini. Oh enggak, saya kira au. As usual ya Kak. Minta tolong jangan sebutin nama Q. Oke. Jadi gini Kak, kenapa kita selama ini itu merasa nggak apa-apa ya, ini out of topic. Kenapa kita merasa nggak menyayangi diri kita, karena biasanya kita hidup penuh dengan hinaan ya, penuh dengan, bullying. Itu biasanya kita tidak akan menghargai diri kita. Misalnya sering dihina, "Eh, kamu gembrot tahu nggak, kamu hitam, kamu jelek, kamu bau." Ketika masih kecil tuh mengalami hal-hal seperti itu, sehingga dia ada semacam merasa tidak percaya diri. Nah itu terus berkembang semakin menguat dan itu ternyata terbukti gitu, yang awalnya cuma sekedar mungkin bullying, bercandaan, ternyata betul-betul tuh ketika, "Aduh ngaca, aku kok betulan ya, nggak cantik, nggak ganteng, nggak ini," sehingga apalagi prestasiku seperti itu. Biasanya hal seperti itu. Jadi dia mengalami, dalam tanda kutip "krisis kepercayaan diri". Nah, krisis kepercayaan diri ini itu tadi, berbagai macam hal ya, salah satunya karena bullying dan sebagainya. Karena memang tidak mendapatkan penghargaan dari orang tua, misalkan, "Hei kampret lu!" gitu, orang tuanya ngomongnya kasar atau dibilangin apa, sehingga dia semakin tertekan. Nah, padahal manusia tadi kan butuh semacam eksistensi. Eksistensi kan Kak Snya bilang kemarin ada kecantikannya, kegantengannya, agama, dan sebagainya, seperti itu. Nah, sementara dia mungkin, aduh, nggak nggak ada yang bisa dibanggakan semua, gitu. Nah, dia lupa bahwa ada ya satu yang bisa dibanggakan, yaitu ketakwaan kepada Allah. Jadi, eee, ce seperti itu yang pertama ya, untuk diri kita sendiri bahwa, "Aku ini di hadapan Allah sama kok, mau ganteng, mau suku apapun, di hadapan Allah sama yang dihitung hanyalah ketakwaan." Itu yang pertama. Nah, secara teknis seperti apa, secara psikologis, kita harus membandingkan. Ingat bukan membanding-bandingkan ya, kalau membanding-bandingkan itu menghina. Kalau membandingkan itu adalah hal yang wajar, bahkan harus wajib. Kita kalau nggak tahu perbandingan malah nggak tahu kan. Kita membandingkan ke yang, lebih dalam tanda kutip mengalaminya nasibnya dalam tanda kutip lebih buruk dari kita, bukan buruk ya, maksudnya tidak di bawah kita gitu nasibnya. Misalnya kita banyak membantu orang yang misalkan kecelakaan, bencana alam, atau orang yang narkoba, kita jadi tahu bergerak gitu. Oke, misalnya, temen ya di sini ada yang merasa bahwa, "Kak Sinyo, saya itu nggak punya yang, dibanggakan. Allah tuh kenapa ya kok menciptakan aku seperti ini, nggak yang, apa, sesuai harapanku, ya, teman-teman banyak yang cantik, banyak yang keren, banyak yang ganteng, udah gitu pinter lagi. Nah aku, itu berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah secara teknis itu bisa dibantu dengan melihat, orang lain yang, mengalami yang lebih, buruk dalam tanda kutip dibandingkan dia. Nah ini Kak Sinyo kasih contoh ya. Kasihnya kasih contoh supaya teman-teman tahu tuh, bahwa apapun masalah kita itu kita masih masih bisa kok, membandingkan dengan yang, lainnya. Ini kasih contoh ya, sebentar saya bukain dulu, YouTube-nya. Ini Kak Sinyo, salah satu yang Kak Sinyo video ini selalu andalkan ketika klien-klien Kak Sinyo itu merasa, dia rendah diri ya. Karena bukan rendah hati ya, rendah diri. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu rendah gitu. Nah ini ada, yang bisa dilihat ya, sebentar Kak Sinyo bukakan dulu. Nah apapun masalah kita coba nanti, melihat video ini ya, itu untuk membandingkan nanti. Membandingkan bahwa, oh ternyata ada kok orang yang, di bawah kita bahkan dia, bisa bisa melebihi kita nih kasih nyoba bagi ya. Nanti bisa dilihat juga ini saya everyone in meeting. Saya kopikan, ya kalau ingin lihat sendiri ini cuma contoh yang Kak Sinyo bagikan. Coba Kakak yang bertanya ini apa? Misalkan, "Aduh Kak Sinyo aku merasa" nah ini coba lihat,
ini ya, dia orang Australia kalau Kak Sinyo nggak salah, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bayangkan, dia bisa berenang, bisa main bola, bisa dan nggak malu gitu. Nah, kita nanti malah jadi malu kan. Kalau Kak Sinyo misalkan, Kak Sinyo saya tertarik sesama jenis, saya pengen bunuh diri. Kakak mau jadi tertarik lawan jenis? Mau. Tapi kalau seperti ini mau nggak? Nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi dia akhirnya memahami bahwa hidup itu berharga gitu bagi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, bayangkan, dia bisa berenang, bisa bermain bola. Nah, sama, ya, sama. Misalkan tadi yang Kakak yang bertanya ini, misalnya, tidak merasa bahwa dirinya, tidak dihargai gitu, kemudian lihat video ini, coba bandingkan, Kakak mau nggak seperti itu? Nah, seperti itu. Sehingga kita, "Oh iya ternyata di luar ada, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih mau berusaha," gitu. Dia nggak yang menyerah dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara menghargai diri kita, Kak. Salah satu cara ya, masih banyak cara yang lain. Jadi, ketika kita, "Oh iya nggak apa-apa kok, walaupun kulitku mungkin hitam, nggak putih, tapi, nggak masalah, wong nanti juga kalau sudah mati jadi tanah," ya seperti itu. Sehingga kita akan menghargai diri kita bahwa, "Ya Allah di hadapan-Mu kita sama kok. Kalaupun misalkan orang lain membenciku, orang tua membenciku, siapapun, everyone membenciku, aku masih mempunyai Kamu ya Allah." Seperti itu ya. Ya itu salah satu cara untuk, membangkitkan, rasa sayang, ke diri kita, sehingga kita tidak menyakiti diri dan sebagainya, seperti itu. Oke. Oke, begitu ya Kak titik titik. Dari Kak titik titik juga, titik-titiknya lain ya, tadi 3 ini 4. Kak mau nanya OOT juga, ya suka OOT ya. Kak mau tipsnya dong move on. Nah ini move on dari apa? Hal-hal yang bikin kita nggak enak. Soalnya kayak nggak bisa bener-bener yang lupa jadi, random keinget jadi sedih, begitu. Makasih, jangan sebutin nama. Aduh, ya siap. Jadi, tergantung dari, apa yang ingin kita lupakan tadi, Kak. Sebetulnya manusia itu dia kalau jarang digunakan dia akan jadi manusia itu nggak mungkin lupa, Kak, sebetulnya. Maksudnya memori itu nggak pernah hilang. Jadi memori di dalam psikologi itu ada memori pendek sama memori panjang. Nah, memori pendek ini kalau jarang digunakan dia akan dimasukkan ke memori panjang, ya. Nah, sehingga dia nanti kelak akan dibanggakan oleh Allah semua ingatan kita. Dan kita nggak bisa berbohong karena itu memori kita. Nah, kita kalau mau mengambil memori yang ini susah, ya, susah sehingga kita masih masih banyak menggunakan memori pendek. Itulah kenapa sering diingatkan dengan adzan dan sebagainya, karena memang itu kita sering menggunakan memori pendek kita, itu yang sering diingatkan. Nah, jadi kita kalau mau melupakan sesuatu, dia dilihat dulu melupakan apa ini, ya. Misalkan melupakan cinta. Nah, kalau di laki-laki sama perempuan itu bedanya jauh ya. Laki-laki itu kalau, punya istri, istrinya meninggal pagi, sorenya dia bisa menikah lagi, itulah, laki-laki. Jadi istiqam istiqo gitu ke laki-laki ya. Itu, ya laki-laki seperti ada yang agak melo gitu tapi, jarang ya ada laki-laki yang seperti itu ada tapi jarang. Itulah laki-laki. Jadi laki-laki itu bisa jatuh cinta berkali-kali. Saat ini jatuh cinta bisa bercinta lagi, bahkan misalkan dia jatuh cinta pun punya pasangan gitu ya, kalau dia main game, cintanya udah dibuang ke laut gitu ya. Mana ada dia main game terus membayangkan, "Aduh cintaku," enggak, seperti itu. Nah kemarin itu sudah saya bahas di pertemuan yang, di pubertas, cuma sayangnya yang untuk awal Kak Sinyo lupa merekam ya, nanti insya Allah Kak Sinyo akan susulkan rekamannya. Itu untuk yang, misalkan laki-laki. Nah, kalau perempuan, untuk jatuh cinta itu bisa membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun, melupakannya juga bisa 5 sampai 10 tahun, itulah perempuan. Beda dengan laki-laki. Perempuan itu kalau jatuh cinta aja sudah ingat kemana mana ya, makan ingat, ini ingat, seperti itu perempuan. Nah, jadi kalau Kakak misalkan ingin melupakan cintanya,
ya sekarang sudah terlanjur jatuh cinta, ya pertama pahami dulu bahwa, oh iya, aku jatuh cinta sama Jongki misalkan. Itu ya sudah Kakak, oh ya udah aku jatuh cinta, senang, itu dipahami dulu. Nah, untuk melupakannya berarti butuh 5 sampai 10 tahun, betul? Oke, nah bagaimana cara melupakannya pelan-pelan? Ya jarang dibukakan, jarang diingatkan. Misalnya, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan Jongki ya dibuang, dibakar, pokoknya jangan sampai ingat. Kalau masih ada barang itu ya akan ingat, apalagi ketemu langsung. Ya, itu akan mengingatkan kita, apalagi perempuan. Bukan kita ya, perempuan itu dia akan mudah teringat. Jadi disingkirkan pelan-pelan. Nah, nanti lama-lama tadi sekitar 5 sampai 10 tahun nanti akan lupa dengan sendirinya. Nah, itulah perempuan ya. Perempuan itu setia, bukan setiap tikungan ada ya, tapi memang setia. Perempuan itu seperti itu ya. Jarang ada perempuan nggak setia, itu jarang. Misalkan, suaminya meninggal, itu dia bisa menjanda 5 sampai 10 tahun kemudian bisa menjanda ya. Bahkan ada yang, di kisah-kisah sahabat Rasulullah itu, "Aku nggak mau menikah lagi, karena aku pengen." Nanti kan kalau di surga, kalau perempuan, maka yang menjadi pasangannya adalah suami yang terakhir gitu, kalau dia menikah beberapa kali. Aku tidak ingin di surga nanti dengan laki-laki yang aku pengen dengan yang aku cintai tadi. Nah, itulah perempuan. Jadi memang, untuk melupakannya prosesnya agak lama di perempuan. Nah, saya kurang tahu, ini, cintanya dalam bentuk apa, tentunya hampir sama sih kalau di perempuan. Ya, oke, barusan ada yang masuk ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, oke, sebelum Kak Sinyo tutup, ini ada, yang perlu teman-teman isi ya, dari Kak. Untuk presensinya ya, presensinya nanti kalau misalkan ada yang terlambat nanti bisa, di video sambil presensinya. Oke, ini ada pertanyaan dari yang terakhir ya, karena sudah menjelang jam 14 nanti biar teman-teman bisa istirahat. "Kak, aku kalau lagi diem tiba-tiba ini kejadian yang malu-maluin itu, gimana ya biar nggak keinget lagi soalnya kadang malu sendiri?" Ya, itulah, jadi nanti kapan-kapan kita belajar tentang Ghostul Fikri ya. Itulah, iblis ya, Kak. Iblis itu tidak mau, dia tidak terima ketika, Allah dia hasad sama Nabi Adam ya, sehingga dia mengganggu dan diberi tenggat waktu gitu oleh Allah untuk mengganggu anak cucunya, sampai dari awal Nabi Adam sampai nanti di akhir gitu. Nah, iblis itu mengganggu Kak dari depan, belakang, samping, semua jurusan. Dalam bentuk apapun. Kakak kalau gagal diganggu iblis atau setan dalam kejahatan, nanti diganggu lewat kebaikan. Misalnya contohnya, aku nih pembicara terkenal, keren, sombong. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak terima ketika melihat manusia itu nanti menuju ke surganya Allah. Nah, salah satunya itu Kak, ketika Kakak sendiri itu pasti akan ada gangguan dari namanya itu hadisun nafs ya, bisikan hati. Itu bisikan itu ada 2 dari jin sama malaikat. Ya, jin itu mengajak kejahatan, malaikat mengajak, ke ke kebaikan, seperti itu. Jin dari keburukan ya seperti itu. Jadi, sebaiknya Kakak memang jangan sendiri ya, dijarangkan untuk sendiri. Kak Sinyo, kalau di rumah tuh saya sering sendiri ya, aduh gimana ya, ya kalau bisa misalkan terasnya ada apa, ada ininya, ada tutupnya terasnya itu Kakak di depan teras kan padahal ada penjual cilok, penjual siomay, "Kak, beli siomay Kak." Ketika Kakak mau anu kan dia tersadar gitu ya, atau, ngobrol lewat, chat atau ngobrol sama teman-teman yang sudah dikenal dengan baik gitu, lewat video call dan sebagainya, itu bisa membantu untuk menghilangkan hal-hal yang tadi bisikan-bisikan, hadis sunaf tadi ya. Oke, ini masih ada pertanyaan satu lagi yang terakhir ya. Kak mau nanya, misalkan kita sudah percaya diri dan tiba-tiba ada orang bilang, "Ih pede banget sih, cantik itu diakui bukan mengakui." Dan kalau misalnya kita nggak pede atau kayak, buang muka
jika nanti ada orang yang bilang, ih harus pujian itu bagaimana ya ladeninya orang ya. Ya, itu tadi ya Kak, hal yang biasa Kakak mau dimanapun gini, orang terbaik di dunia ini kita sudah sepakat ya, bahkan orang asing pun, orang bule, orang Eropa mengakui bahwa orang terbaik di dunia ini adalah Rasulullah. Oke? Tapi yang benci sama Rasulullah banyak. Itu bayangkan orang terbaik di dunia. Apalagi kita yang enggak apa-apa gitu ya. Jadi em, nggak masalah ya, misalkan kita berbeda pendapat, misalkan, "Ih kepedean lu cantik amat." "Ih me ama aku bilang, ih me aku cantik, menurut aku." Gitu. Memang menurut aku, terus siapa kalau yang bukan memuji diriku sendiri gitu ya. Nah, kemudian, enggak bukan cuma aku nih, papaku bilang cantik, abangku bilang cantik, seperti itu ya, temenku bilang cantik. Ya kalau menurut kamu aku nggak cantik, nggak apa-apa sih, ini ya, siapin lah gitu. Jadi dibuat, apa sih, semacam apa, take it easy gitu ya. Sebenarnya dibikin santai aja ya, itulah anak-anak muda ya. Anak muda itu kadang minta maaf asal tahu bahasa Jawa ya, asal jeplak tahu, asal jeplak tuh asal apa ya, kalau bahasa Indonesianya asal mangap, asal, ngomong atau kalau bahasa kasarnya mungkin asal bacot gitu ya. Nah itu biasa ya, biasa, hal yang biasa. Nah kita menyikapinya nggak usah terlalu yang, serius diambil hati gitu. Nah itu kebanyakan perempuan memang seperti itu ya. Itu jangankan Kakak ya, saya sudah sering bilang sama anak bungsu saya namanya Kaisa, "Adik itu cantik, betulan cantik, serius tuh," seperti itu. Saya yakinkan dia, tapi nanti, misalkan dia pas Zoom gitu tanpa sengaja dia pas buka apa, buka videonya ya, kan kadang sesekali disuruh buka oleh ustadzanya gitu kan. Terus tiba-tiba, "Ih, ada yang bilang aku jelek," gitu. Mana? Ternyata setelah diselidiki bukan ya, dia mengatakan jelek itu bukan karena dirinya, tapi karena, sedang membicarakan apa di chatting-an itu. Jadi memang, di perempuan minta maaf sangat sangat sensitif ya, hal-hal seperti ini. Itu akan menjadi banyak pertimbangan ya, menimbulkan banyak ketidakpedean dan sebagainya. Jadi, tidak masalah, yang penting Kakak sudah ikhlas karena Allah, ya. Maksudnya aku mengerjakan ini misalkan pakai skincare, apa, "Ih kamu kepedean deh, apa, oh, cantik aja enggak pakai skincare, ini nanti tahu enggak, aku mempersiapkan untuk calon suamiku." Gitu. Dijawab aja juga asal enggak yang terlalu serius gitu ya, aku mah kan aku pengen nanti dapat suami yang keren, aku pengen dong." Nah, seperti itu lah. Jadi dibikin inisiatif jangan terlalu nah tadi memang ini butuh proses ya, butuh proses untuk belajar, menyikapi hal seperti ini. Nah, kalau di keluarga Kak Sinyo memang udah dibiasakan, jadi kita kadang gitu kan dia membuli ya sebetulnya, tapi kita ini jadi tahu, oh ternyata kalau cuma, itu cuma, bercanda, nggak yang serius. Nah, ini kan kadang jadi kultur yang berbeda tadi ketika menjadi satu di IDN, nah kadang tadi kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, ada yang dari misalkan contohnya ya, kalau mungkin bagi orang yang di Jabodetabek kalau ngomong minta maaf ya, ngomong "tai" gitu, mungkin biasa mendengar karena ya orang di Betawi kayak biasa tapi ketika Kak Sinyo ketemu terus mereka ngomong seperti itu, Kak Sinyo, minta maaf ya kalau di Jawa itu, di Jawa Tengah ngomong seperti itu kasar gitu. Nah sebaliknya sama, misalkan di Jawa Timur ngomong jancuk, ngomong pedes, pedes itu kera ya, ketek gitu, kera gitu, itu sesuatu yang menurut kultur di sana biasa, tapi ketika dibawa ke orang yang lain dari kultur yang lain itu akan bisa menyakiti hati. Nah, memang yang kita harus pandai-pandai melihat dari berbagai macam kultur tadi, budaya sehingga kita, tidak menyakiti perasaan mereka. Begitu ya, Kak? Oke, baik, sekali lagi jangan lupa ini saya, ini untuk, presensinya saya ulangi supaya nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti untuk yang tidak hadir di hari ini, insya Allah akan Kak Sinyo, kasih apa, video beserta, tautannya yang berbeda ya. Mereka diminta meresum, kalau yang hadir live tidak diminta, meresum. Bagi yang tadi terlambat, ya ini nanti bagi yang terlambat bisa, mengikuti video, nanti yang akan Kak Sinyo berikan. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan sudah menyediakan waktu teman-teman hadir di, acara tim bimbingan dan konseling.
Semoga dipersembahkan berlimpah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Salam bagi orang tua dari Kak Sinyo. Kalau Kak Sinyo ada benarnya, itu dari Allah. Kalau Kak Sinyo ada salah, Kak Sinyo minta maaf, astagfirullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Kak. kasih Ya, Kak. sama-sama. Fi amanillah. Terima kasih Kak Sinyo. Ya, Terima kasih Kak. sama-sama.